Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Radiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawajid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah li sihhati ajsadina wa qulubina li shfa amradina zahiran wa batina lidam al-balaya wal mihan wal fitan wal amrad wasqam limanafina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat wa li'azzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudaraku semua di dunia maya, utamanya di YouTube, rahmatullah alaikum ajmain. Sebelum kita mengkaji kitab hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi Qaddasallahu sirrahu, mari kita bersama-sama mendoakan bangsa kita, mendoakan Indonesia kita, mendoakan masyarakat kita. Moga-moga segera terlepas dari jeratan pandemi COVID-19. Moga-moga yang sakit karena virus corona atau karena sebab yang lain segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga mereka yang sudah wafat diampuni segala dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan kebaikan-kebaikan mereka. Moga-moga keluarga yang ditinggalkan oleh mereka dianugerahi ketabahan, kesabaran dan kemaslahatan oleh hadiratnya. Amin ya mujibas sailin. Oke, kita mulai kajian kitab hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Afni ma udhifa ilaik tabqa bima udhifa ilaih. Fanakanlah, lenyapkanlah, leburkanlah segala sesuatu yang disandarkan kepada dirimu. Contoh, wujudmu, hidupmu, ilmumu, kecerdasanmu, materimu, pangkatmu, kedudukanmu, dan lain semacamnya. Nah, itu semua mesti kita leburkan, mesti kita lepaskan dari rasa kepemilikan oleh diri kita, karena memang sejatinya kita tidak memiliki diri sendiri, juga tidak memiliki segala sesuatu yang disandarkan kepada diri kita. Jadi ini sesungguhnya dorongan tentang kesadaran mengenai ketiadaan diri secara hakiki. Kemudian di saat yang bersamaan itu
menisbatkan adanya wujud, adanya kemutlakan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada segala bayang-bayangnya yang berupa kita manusia dan seluruh alam ciptaan yang lain ini. Jadi makna dari maqalah tadi adalah azil warfa anka kulli ma udhifa wa nusiba ilaika min dzatika wa asma'ika wa sifatika wa af'alika wa ahkamika. Jadi lepaskan dari dirimu segala sesuatu yang disandarkan dan dinisbatkan kepadamu, yaitu dirimu sendiri, namamu, sifatmu, perbuatanmu, ketentuanmu. Itu mesti dilepaskan, dibebaskan dari rasa kepemilikan oleh diri kita sendiri. Nah, itu berarti apa? Berarti kita mesti tidak melihat adanya wujud nama, sifat, perbuatan, dan ketentuan itu sebagai milik kita. Itu semua hanyalah merupakan pantulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu kemudian kita bisa menyelami sebuah ayat yang menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan segala sesuatu yang kalian perbuat. Nah, maksud dari ayat itu apa? Yakni dhahara bi suratikum. Allah mengejawantakan diri lewat rupa kalian, lewat rupa kita. Jadi seluruh yang ada ini merupakan realitas dari pengejawantahan Allah. Segala sesuatu itu adalah mazahir milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menampakkan diri lewat rupa segenap alam raya. Allah menampakkan diri lewat seluruh tindakan-tindakan alam raya ini, termasuk tindakan kita umat manusia. Jadi karena itu maka jelas ketika kita mengerjakan sesuatu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terlepas dari apa yang kita kerjakan. Misal begini pertanyaannya ya. Ya kalau kebaikan, kalau keburukan ya, kalau keburukan, apakah Allah Ta'ala tetap tidak terlepas dari keburukan yang kita kerjakan? Nah, oke, begini. Apakah perbuatan kita itu kebaikan atau keburukan? Sesungguhnya potensi untuk berbuat itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Potensi itu. Jadi karena itu Allah tidak betul-betul terlepas dari keburukan yang diciptakan, yang dilakukan oleh manusia. Karena potensi itu, walaupun potensi itu tidak diperintahkan untuk dipakai untuk berbuat keburukan, tapi potensi itu dari siapa lagi kalau tidak dari hadiratnya? Terus wujud dari orang yang mengerjakan keburukan itu dari mana lagi kalau tidak merupakan pantulan dari wujudnya? Tapi ya, menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari melakukan kesalahan-kesalahan. Maha suci dari melakukan kesalahan. Kalau masih melakukan kesalahan, berarti itu kekurangan. Dan kekurangan itu tidak mungkin disandang oleh Tuhan semesta alam. Tidak mungkin disandang oleh Tuhan semesta alam. Jadi karena itu berkaitan dengan keburukan, berkaitan dengan kekurangan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala di situ mensuplai energi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala terbebas dari adanya kekurangan dan keburukan itu. Sementara kebaikan-kebaikan
potensinya itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan itu juga karunia dari hadiratnya. Karunia dari hadiratnya. Dia ketika diungkapkan zahara bi suratikum, Allah taala itu menampakkan diri lewat rupa kalian, ini sungguh sangat transenden. Itulah sebabnya Ibnu Arabi itu di dalam kitab Fusul Hikam menyebutkan bahwa alam semesta ini sesungguhnya dimensi zahirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disebut wal awwal wal akhir wal zahir itu berarti menunjuk kepada seluruh alam raya ini. Kama annahu ma faqada fi dzawatikum. Allah taala tidak lepas, Allah Subhanahu wa taala itu tidak terpisahkan dari diri kita. Tidak terpisahkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlepas dari amal kita. Jadi karena itu adanya pengakuan tentang diri sebagai milik diri sendiri, adanya pengakuan tentang wujud kita sebagai milik diri kita, adanya pengakuan tentang ilmu, tentang karunia-karunia yang lain berupa pangkat, berupa materi dan lain semacamnya, itu sesungguhnya adalah da'wa wa nizaun. Itu hanyalah merupakan pengakuan kosong dan merupakan penentangan belaka. Jadi itu tidak benar. Nah, apalagi bagi para hamba ilahi, para hamba Tuhan alam semesta itu. Jadi menentang sama sekali tidak layak dilakukan oleh mereka terhadap Tuhan mereka. Jadi penentangan itu tidak saja berupa kebobrokan demi kebobrokan yang merupakan tindakan-tindakan nyata, tidak. Mengakui bahwa diri kita merupakan wujud yang terlepas dari wujud Allah, mengakui bahwa hidup kita terlepas dari sifat hayatnya Allah Ta'ala, itu merupakan satu bentuk penentangan sebenarnya. Salah satu bentuk penentangan. Dan orang-orang yang melakukan penentangan dengan tidak menisbatkan wujud mereka, hidup mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah orang-orang yang merugi. Karena bagaimanapun tidak ada tempat kembali bagi setiap manusia kecuali Tuannya itu sendiri. Bagaimana mungkin para hamba itu melakukan pengingkaran dan penentangan kepada Tuannya? Segala sesuatu yang dinisbatkan kepada makhluk-makhluk itu semuanya adalah fana, semuanya adalah akan hancur, semuanya akan sirna. Oke. Afni ma'udhifa ilaik tabqa bima udhifa ilaik. Nah, ketika kita melepaskan dari diri kita segala atribut diri kita itu, maka di saat itulah kita itu sadar bahwa sesungguhnya semua yang disandarkan kepada diri kita itu hanyalah pantulan. Di saat itu kita sadari, maka kita akan bergabung dengan kemahaabadian Tuhan. Karena itu disebutkan tabqa bima udhifa ilaih, maka engkau menjadi kekal lantaran sesuatu yang disandarkan kepada hadiratnya itu. Itulah yang dimaksudkan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq.
Apa yang ada di sisi kalian itu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu akan kekal, akan abadi. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memfanakan diri kita, agar kita muncul sebagai keabadian di dalam hadiratnya? Caranya bagaimana? Yaitu kita menghadap kepada hadiratnya bitawajjuh hitam, dengan tawajjuh yang sempurna, dengan menghadap yang sempurna. Jadi, bagaimana menghadap yang sempurna kepada hadiratnya? Menghadap yang sempurna kepada hadiratnya yaitu dengan menisbatkan segala sesuatu yang berada diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat misalnya, maka pastikan bahwa hakikatnya yang melaksanakan sholat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut kita menisbatkan segala sesuatu pada diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, pastikan pelakunya itu adalah Allah Ta'ala. Tapi kalau kita mengerjakan keburukan, pastikan potensi mengerjakan keburukan itu dari Allah Ta'ala. Tapi pelaksana di dalam mengerjakan keburukan itu tak lain adalah diri kita. Karena Allah Ta'ala Maha Suci dari berbuat buruk dan keji. Nah, ketika kita melaksanakan tawajjuh yang sempurna, fokus yang sempurna secara lahir batin kepada Allah Ta'ala, fokus tidak saja ketika kita mengerjakan ibadah mahdhah, tapi ketika kita berada di luar ibadah mahdhah, fokus kepada hadratnya, menyandarkan diri kepada hadratnya. Di saat itulah maka dimensi keilahian itu akan mengungguli dimensi kemakhlukan diri kita. Dimensi universalitas ilahi akan mengalahkan dimensi partikularitas diri kita. Jadi kalau begitu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan hidup kita itu memang disediakan untuk menempuh proses. Jadi istilah Muhammad Iqbal itu, kita adalah makhluk yang belum jadi. Lantas muncul perintah dari Allah Ta'ala untuk menjadikan diri kita ini menempuh kesempurnaan demi kesempurnaan. Jadi kenapa kok Allah Ta'ala menciptakan diri kita itu belum jadi sepenuh-penuhnya, masih memerlukan adanya proses? Itu tak lain karena Allah Ta'ala memandang kita sebagai mitra. Allah memberikan peluang kepada kita untuk mendapatkan nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai keagungan, nilai-nilai keindahan. Jadi ketika orang itu sudah mencapai sempurna tawajjuhnya, keberpihakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itmahallat al-khalqiyat, akan menjadi sirna. Dimensi kemakhlukan itu akan menjadi sirna. Apa yang disebut sebagai sirna? Nah, dimensi kemakhlukan yang fana itu kemudian dianugerahi nilai-nilai keabadian. Jadi di tengah genangan kehidupan yang serba fana ini sangat dimungkinkan adanya nilai keabadian di dalam hidup seseorang. Jadi ini yang disebut di dalam salah satu doanya Gusmi itu, yaitu ketika beliau berdoa, Allahumma anishna bil mautatil ula, ya Allah tolong berikan
kami kesanggupan menyongsong kematian yang pertama. Jadi kematian yang pertama adalah kematian tabiat diri yang buruk, kematian hasrat kepada yang lain, kematian rasa tertarik kepada segala yang selain hadirat. Itu yang disebut sebagai kematian yang pertama. Allahumma isna bil mautatil ula wal wiladatil tsaniyah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kelahiran yang kedua, yaitu kelahiran dengan kesadaran rohani yang total, bahwa sesungguhnya diri kita manusia itu tidak memiliki apapun yang bisa dibanggakan, karena seluruh keindahan-keindahan perilaku, kebaikan-kebaikan perilaku, Allah lah pelakunya, Allah lah yang menciptakannya itu. Wahyina bil hayatil baqiyah, dan tolong ya Allah, hidupkanlah kami dengan kehidupan yang abadi, yang kekal, fi hadzid dunyal faniyah, di dunia yang fana ini. Jadi betapa sangat menakjubkan yang fana bisa menampung yang abadi, sebagaimana yang abadi melahirkan yang fana. Yang fana bisa menampung yang abadi, sebagaimana yang abadi melahirkan segala yang fana. Nah, tawajjuh yang sempurna itu diperoleh dengan adanya jalan cinta. Jadi hanya ketika kita digerakkan oleh cinta ilahiyat, maka kita akan memasrahkan diri sepenuh-penuhnya kepada ilahi. Maka kita akan melakukan keberpihakan yang sempurna, yang mutlak kepada hadiratnya itu. Dan cinta yang memiliki kekuatan seperti itu mesti kita tumbuhkan, mesti kita rawat di kebeningan hati kita, di kebeningan akal pikiran diri kita. Kita rawat, kita ejawantahkan, terus kita menerima asupan cinta ilahiyat kembali, kita ejawantahkan lagi, terus begitu. Jadi ketika tawajjuh itu mencapai sempurna, pastilah itu lewat jalan cinta. Nah, munculnya jalan cinta itu pertama-tama dengan cara kita menghindar, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membatalkan cinta ilahiyat itu. Apa yang membatalkan cinta ilahiyat? Yaitu berselisih dengan Tuhan, berseteru dengan Tuhan, menentang Tuhan. Jadi, nah kalau seperti itu, berselisih, berseteru, menentang, berarti egoisme diri yang kelam itu masih kuat, masih kuat. Di situ berarti cinta masih belum datang. Ketika cinta itu datang, maka adanya egoisme diri yang pekat itu akan menjadi hilang, menjadi sirna, digantikan oleh datangnya gelombang cinta dan kerinduan. Nah, sementara ya, kalau kita itu tidak bisa memfanakan diri dengan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada diri kita, maka sesungguhnya setekun apapun ibadah diri kita, diam-diam kita masih menyimpan adanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi di dalam diri kita. Kenapa kok disebut syirik? Orang yang tidak sepenuhnya menisbatkan diri, memasrahkan diri, menyandarkan diri kepada hadirnya, kenapa kok disebut sebagai syirik? Karena memandang diri ini ada, memandang Tuhan itu ada, sehingga di dalam anggapan orang itu ada dua ada, dirinya ada, Tuhannya ada. Masa ada dua ada?
Bukankah hakikat ada itu adalah tunggal? Nah, ketika masih memandang diri itu ada, berarti memandang diri sebagai tandingan terhadap Allah Ta'ala. Ketika masih ada seperti itu, itulah yang disebut sebagai syirik yang tersembunyi, syirik yang samar, syirik yang samar. Itulah sebabnya kebanyakan umat manusia, termasuk umat Islam, itu masih mengalami, masih menjalani syirik khafi atau syirik yang samar. Nah, ayat yang menyatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, ini menunjuk kepada adanya syirik khafi itu. Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka itu juga sambil menjalani syirik. Nah, itu yang disebut sebagai syirik khafi. Sebagai syirik khafi. Nah, syirik khafi ini ya, yang memerlukan adanya riyadhah, adanya latihan rohani demi latihan rohani untuk bisa menggempurnya, untuk bisa melenyapkannya. Jadi tidak mudah melenyapkan adanya syirik yang samar seperti itu. Bahwa kita merasa ada saja dan merasakan tidak ditopang langsung oleh hadiratnya, itu syirik khafi. Kita merasa memiliki materi yang sesungguhnya bukan milik kita, itu syirik khafi. Syirik khafi. Jadi di saat itu kita tidak menyembah Tuhan yang lain, tapi kita menetapkan wujud kepada diri kita. Nah, itu syirik khafi. Nah, syirik khafi ini ya, yang menagih kita untuk terus melakukan adanya latihan-latihan rohani, syirik khafi ini. Jadi kita menginternalisasi kemahan Allah ke dalam diri. Semakin banyak dimensi keilahian yang kita internalisasi ke dalam diri, maka akan semakin terusir pula adanya potensi syirik khafi itu. Semakin terusir pula adanya potensi syirik khafi, syirik yang samar itu. Jadi ketika syirik khafi itu mulai lenyap, maka di saat itulah kita tidak menyaksikan apapun kecuali menyaksikan hadiratnya. Hidup ini adalah pagelaran dari kemahaan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nah, ketika seperti itu berarti kita sudah terbebaskan dari dualisme, terbebaskan dari egoisme, terbebaskan dari cengkraman keanekaragaman. Di saat itu kita berada di halaman kemahaan Tuhan dan hanya menyaksikan kemahaannya semata-mata, menyaksikan Tuhan semata-mata. Oke, semoga kita dimudahkan mencapai tingkatan rohani yang tinggi dan terpuji itu. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.